Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatus Halwa dengan NIM 230602025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait CPK 3 saya, yang dimana implementasi algoritma genetika untuk prediksi penyakit autoimun. Baik, pada bab 1 pendahuluan ini latar belakang dimana penyakit autoimun ini merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh ini mengalami gangguan sehingga menyerang sel tubuh sendiri. Penyakit ini pun cukup berbahaya karena bisa menyebabkan gangguan jangka panjang dan menurunkan kualitas hidup penderitanya. Permasalahan utama dari penyakit autoimun ini sendiri yaitu proses diagnosis yang cukup sulit, terutama pada tahap awal. Hal ini disebabkan karena gejala yang muncul itu bersifat umum dan seringkali menyerupai penyakit lain seperti nyeri sendi, kelelahan berkepanjangan, demam ringan, gangguan tidur, serta penurunan kondisi fisik. Akibatnya penyakit autoimun itu sering terlambat terdeteksi sehingga penanganan medis ini menjadi kurang optimal. Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya di bidang komputasi ini, permasalahan ini pun bisa dibantu dengan penerapan kecerdasan buatan yang dimana salah satunya menggunakan algoritma genetika. Jadi algoritma genetika ini bekerja dengan meniru proses evolusi alami seperti seleksi, crossover, dan mutasi untuk mencari solusi terbaik dari sekumpulan kemungkinan solusi. Maka dari itu, pada laporan ini pun dilakukan studi kasus penerapan algoritma genetika untuk memprediksi risiko penyakit autoimun berdasarkan kombinasi gejala yang dialami pasien. Fokus dari pembahasan ini juga yaitu untuk memahami alur dan mekanisme kerja algoritma genetika secara manual. Baik, kita lanjut di bab 2 yaitu prosedur penyelesaian dengan algoritma genetika. Pada bab ini menjelaskan prosedur penyelesaian permasalahan menggunakan algoritma genetika. Prosedur yang dibahas itu meliputi representasi kromosom, pembangkitan populasi awal, penentuan fungsi objektif dan fungsi fitness, serta perancangan proses yang dimana seleksi, crossover, dan mutasi. Kita ke representasi kromosom terlebih dahulu dan penentuan jumlah individu. Pada penelitian ini, algoritma genetika digunakan untuk memprediksi risiko penyakit autoimun berdasarkan gejala yang dialami pasien. Jadi, setiap solusi yang direpresentasikan dalam bentuk kromosom itu, di mana satu kromosom itu merepresentasikan satu pasien, sedangkan setiap gen itu merepresentasikan satu gejala penyakit autoimun. Setiap kromosom itu terdiri dari 7 gen yang masing-masing mewakili satu gejala penyakit. Nilai gen 1 menunjukkan gejala dialami, sedangkan nilainya 0 itu menunjukkan gejala yang tidak dialami. Dan ini untuk daftar gejala yang digunakan ditunjukkan pada tabel ini. Ini ada kode dan gejala yang dimana G1 kode G1 yaitu gejalanya nyeri sendi, G2 mudah lelah, G3 demam ringan, sampai dengan G7 yaitu sulit konsentrasi. Setelah itu kita ke pembangkitan individu secara random. Populasi ini dibangkitkan secara acak atau random untuk menghasilkan keberagaman solusi awal yang dimana setiap gen pada kromosom diisi dengan nilai 0 atau 1 secara acak sesuai dengan kondisi gejala yang mungkin dialami pasien. Ini tabel populasi awal atau bisa juga disebut dengan generasi nolnya.
yang dimana ini digunakan untuk sebagai dasar proses evaluasi dan evolusi pada algoritma genetika. Setelah itu kita ke fungsi objektif dan fungsi fitness. Yang dimana fungsi objektif ini digunakan untuk menghitung tingkat risiko penyakit autoimun berdasarkan kombinasi gejala yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, ini untuk rumus fungsi objektifnya sendiri, yang dimana dalam penelitian ini beberapa gejala diberikan bobot lebih besar karena dianggap memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap penyakit autoimun. Nilai fungsi objektif yang semakin besar ini menunjukkan tingkat resiko yang semakin tinggi. Jadi bobot 2 di rumus fungsi objektif ini tuh diberikan pada gejala yang dianggap memiliki pengaruh yang lebih kuat. Dan nilai fungsi objektif ini tuh menunjukkan lebih besar. Jadi nilai fungsi objektif ini tuh yang lebih besar menunjukkan resiko penyakit autoimun yang lebih tinggi. Untuk menentukan kualitas setiap individu itu digunakan fungsi fitness, dan rumusnya bisa dilihat di sini. Fitness sama dengan 1 dibagi 1 plus fx. Fx ini tuh fungsi objektifnya ini. Jadi individu ini dengan nilai fitness yang lebih besar dianggap sebagai individu yang lebih baik dan memiliki peluang lebih besar untuk dipilih pada proses seleksi. Setelah itu kita ke proses seleksi sendiri, yaitu kita menggunakan metode roulette wheel selection. Dan pada metode ini individu dengan nilai fitness yang lebih besar memiliki peluang lebih besar untuk terpilih sebagai induk. Setelah itu kita ke proses crossover, yang dimana ini kita menggunakan metode one point crossover. Dan pada proses ini pun dua kromosom induk itu menghasilkan kromosom baru. Metode crossover yang digunakan yaitu sudah saya sebutkan tadi, yaitu one point crossover. Dan untuk langkah-langkah crossovernya, baik kita lanjutkan yang tadi, yaitu langkah-langkah proses crossover itu sebagai berikut. Memilih 2 kromosom induk hasil seleksi. Yang kedua, menentukan 1 titik potong secara acak pada kromosom. Yang ketiga itu menukar gen setelah titik potong untuk membentuk kromosom anak. Proses crossover itu bertujuan untuk menghasilkan kombinasi gen baru yang diharapkan memiliki kualitas solusi yang lebih baik. Setelah itu kita ke proses mutasi, di mana mutasi ini tuh merupakan proses perubahan nilai gen secara acak pada kromosom, dan dilakukan dengan memilih 1 gen secara acak kemudian mengubah nilainya dari 0 menjadi 1 atau sebaliknya 1 menjadi 0. Proses ini dilakukan dengan probabilitas kecil agar tidak merusak struktur solusi yang telah terbentuk serta bertujuan untuk menjaga keberagaman populasi dan mencegah algoritma genetika terjebak pada solusi lokal. Dan kita lanjut bab 3, yaitu proses evolusi dan perhitungan algoritma genetika pada penyakit autoimun ini. Yang dimana ini kita ke generasi awal atau bisa disebut juga dengan generasi 0. Yang pertama itu kita menentukan populasi awal. Pada generasi 0 ini, populasi awal ini dibentuk secara acak atau random, yang dimana populasi ini tuh terdiri dari 5 individu dan sudah saya sebutkan tadi, yaitu C1 sampai C5, di mana setiap individu itu direpresentasikan dalam bentuk kromosom yang memiliki 7 gen. Dan setiap gennya itu merepresentasikan 1 gejala penyakit. Nah, gennya sudah saya sebutkan tadi di bab 2. Dan ini untuk tabel populasi awal generasi 0-nya bisa dilihat di sini. Setelah itu kita menentukan fungsi objek.
objektif. Setelah populasi awal terbentuk, yaitu selanjutnya fungsi objektif, yang dimana ini tuh digunakan untuk menghitung tingkat risiko penyakit autoimun berdasarkan kombinasi gejala yang dialami oleh setiap individu. Baik, untuk rumus fungsi objektifnya sendiri ini bisa kita lihat di sini dan sudah saya jelaskan juga tadi di bagian bab 2. Setelah itu kita ke perhitungan fungsi objektif setiap individu. Pada tahap ini tuh dilakukan fungsi objektif untuk setiap individu generasi 0 menggunakan rumus sama seperti ini. Contoh perhitungan pada individu ini, contoh perhitungannya pada C1 yang dimana 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 dikali 1 ditambah 0, maka hasilnya 6. Jadi untuk C1 ini hasilnya 6. Nah, ini untuk perhitungan lengkap individunya pada fungsi objektif mulai dari individu 1, individu C1 sampai C5-nya. Untuk C1 menghasilkan nilai objektif 6, C2 5, C3 6, C4 6, dan C5-nya 8. Setelah itu ke perhitungan fitness, yang dimana setelah itu kita ke perhitungan fitness. Setelah nilai fungsi objektif diperoleh, setelah itu kita menghitung nilai fitness. Dan ini tujuannya itu untuk optimasi pada penelitian ini adalah meminimalkan nilai fungsi objektif. Maka dari itu fungsi fitness ini tuh didefinisikan sebagai kebalikannya. Dan rumus fitness sendiri seperti ini bisa kita lihat di sini. Fitness sama dengan 1 dibagi 1 plus fx. Fx ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan ini untuk perhitungan fungsi fitnessnya. Untuk C1 didapatkan hasil 0,143, C2 0,167, C3 0,143, C4 0,143, dan C5 0,111. Setelah itu kita ke individu terbaik dari generasi 0, di mana berdasarkan nilai fitness yang diperoleh individu dengan nilai fitness tertinggi pada generasi 0 itu C2, karena nilai fitnessnya itu lebih besar, yaitu 0,167, dan di mana individu ini pun akan memiliki peluang lebih besar untuk terpilih sebagai induk pada proses seleksi di generasi ke-1. Baik, setelah itu kita ke generasi 1, yaitu pada generasi 1 ini tuh dibentuk dari proses evolusi pada generasi sebelumnya, yaitu generasi 0, menggunakan algoritma genetika. Dan proses yang dilakukan ini meliputi seleksi, crossover, dan mutasi berdasarkan nilai pada fitness generasi 0. Evaluasi fitness generasi 0 ini untuk hasil generasi 0 tadi sudah saya jelaskan. Setelah itu kita ke probabilitas seleksi roulette wheel, yang dimana berdasarkan hasil perhitungan fitness pada generasi 0 ini diperoleh nilai fitness masing-masing, yaitu C1 itu hasil fitnessnya 0,1, C2 0,167, dan sampai C5. Dan total fitness ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh fitness individu, yaitu dengan hasil 0,707. Nilai total fitness ini tuh digunakan sebagai dasar untuk menghitung probabilitas seleksi setiap individu. Probabilitas seleksi masing-masing individu ini dihitung menggunakan rumus ini, bisa dilihat di sini. Ini untuk tabel probabilitas seleksi dan perhitungan probabilitas. Untuk probabilitas seleksinya, C1 dengan hasil probabilitas seleksi 0,20, C2 0,24, C3 0,20, C4 0,20, dan C5 0,16. Dan rumus
setelah ke probabilitas seleksi, kita ke probabilitas kumulatif, yang dimana dihitung dengan rumus sebagai berikut, dan ini pun tabel probabilitas kumulatifnya. Untuk hasil dari C1, probabilitas kumulatifnya dengan hasil 0,20, C2 0,44, C3 0,64, C4 0,84, dan C5 1,00. Setelah dihitung probabilitas dan probabilitas kumulatif, kemudian digunakan bilangan acak untuk menentukan individu yang terpilih. Berdasarkan hasil seleksi individu yang terpilih ini sebagai induk pada generasi ke-1 adalah C1 sampai dengan C5. Setelah itu kita ke proses crossover, yang dimana ini dilakukan menggunakan metode one phase crossover. Pada proses ini, dua kromosom induk ini dipilih, kemudian ditentukan satu titik potong untuk menukar gen antar induk. Contohnya, crossover dilakukan. Kita lanjutkan, dimana crossover ini dilakukan pada pasangan C1 dan C2 dengan titik potong pada gen ketiga, serta pasangan C3 dan C4 itu titik potongnya pada gen keempat. Dari hasil ini bisa disebutkan bahwa kromosom baru dengan kombinasi gen yang berbeda dari induknya. Setelah itu, ini hasil kromosom setelah crossover. Setelah itu kita ke mutasi, yang dimana ini menggunakan metode bit flip mutation, dan mutasi pada gen ke-1 ini terjadi pada individu C2, tepatnya pada gen ke-6, dan pada mutasi ini menyebabkan perubahan nilai gen sehingga terbentuk kromosom baru hasil mutasi. Setelah itu, ini kromosom setelah mutasinya pada gen ke-1. Setelah itu kita ke evaluasi fitness generasi ke-1, dan dimana setelah dilakukannya perhitungan objektif dan fitness pada setiap individu gen ke-1, dari hasil perhitungan tersebut, ini hasilnya diperoleh bahwa individu dengan nilai fitness tertinggi itu pada generasi ke-1 itu adalah C2 dengan hasil 0,250. Kenapa C2 bisa dikatakan kromosom terbaik pada generasi ke-1? Karena C2 ini memiliki nilai fitness yang tertinggi, yaitu 0,250. Kita lanjut ke generasi 2, yaitu evaluasi fitness generasi ke-1. Ini data dari generasi 1 sama seperti yang ini. Dari hasil total fitness ini, yaitu 0,815, yang kemudian digunakan untuk menghitung probabilitas seleksi masing-masing individu. Kita ke proses seleksi pada gen kedua, yaitu kembali dilakukan dengan metode roulette wheel, sama seperti pada gen ke-1, dan setiap individu ini memiliki peluang terpilih yang berbeda sesuai dengan nilai fitnessnya. Nah, ini hasilnya probabilitas, ini probabilitas kumulatifnya hasilnya, dan berdasarkan bilangan acak, ini tuh individu yang terpilih pada generasi kedua itu sama seperti dengan generasi ke-1, yaitu individu 1 sampai individu 5. Setelah itu kita ke proses crossover. Crossover pada gen kedua ini dilakukan pada pasangan C1 dan C2 dengan titik potong pada gen ke-5, dan C3 dan C4 itu titik potongnya pada gen ke-4. Dan pada gen kedua ini diterapkan elitisme, di mana satu kromosom terbaik dipertahankan agar tidak hilang pada proses evolusi.
Ini kromosom pada kromosom induk gen 1 dan ini hasil crossover-nya. Seperti ini. Untuk mutasi pada gen kedua ini jadi pada individu C4 dan pada gen mutasi gen kedua yang mengalami perubahan nilai. Proses mutasi ini bertujuan untuk menjaga keberagaman populasi, memungkinkan munculnya solusi baru yang lebih baik. Setelah itu kita ke evaluasi fitness generasi kedua, yang dimana pada generasi kedua ini kromosom terbaiknya yaitu ada di C2 dan C4. Karena apa? Karena mereka memiliki nilai fitness sama yang tertinggi, yaitu hasilnya juga sama, yaitu C2 0,200 dan C4 0,200. Untuk evaluasi fitness generasi kedua ini, individu 1 ini menghasilkan fungsi objektif 5 dan fitnessnya itu 0,167, C2 fungsi objektifnya 4, fitnessnya 0,200, C3 fungsi objektifnya 6, fitnessnya 0,143, C4 yaitu fungsi objektifnya 4 dan fitnessnya 0,200, C5 objektifnya 8 dan fitnessnya 0,111. Jadi kromosom terbaik pada gen kedua ini yaitu C2 dan C4. Setelah itu kita ke generasi 3, dimana sama seperti yang pada generasi kedua, evolusi ini dilanjutkan ke generasi 3 dengan menggunakan hasil evaluasi dari generasi kedua tadi. Bisa dilihat ini total fitnessnya yaitu 0,821 dan dimana ini digunakan untuk menentukan probabilitas seleksi. Ini untuk probabilitas. Selanjutnya kita ke proses seleksinya. Pada gen ketiga ini sama menggunakan metode roulette wheel sama seperti gen ke-1 dan gen kedua, yang dimana ini untuk hasil fitness, ini untuk hasil probabilitas dan probabilitas kumulatifnya. Dan individu yang terpilih pun sama seperti gen ke-1 dan kedua, yaitu individu 1 sampai individu 5. Setelah itu kita ke crossover, yang dimana pada gen ketiga ini crossover yang dilakukan pada pasangan C1 dan C2 ini titik potongnya pada gen ke-4 dan C3 C4 itu titik potongnya gen ke-5. Di sini juga kembali diterapkan elitisme itu untuk mempertahankan kromosom terbaiknya. Jadi ini untuk hasil crossovernya. C1 yaitu 1011 001, C2 011 01 00, C3-nya 1101 011, C4-nya 000 1100 dan C5-nya 111 0110. Kita ke mutasi pada gen ketiga, yaitu terjadi mutasi pada individu 1, yaitu katanya pada gen ke-7 ada perubahan nilai dari 1 menjadi 0. Setelah itu kita ke evaluasi fitness gen ketiga. Ini untuk hasil fungsi objektifnya dan ini untuk hasil fungsi fitnessnya. Dari hasil perhitungan ini diperoleh bahwa individu C4 ini memiliki nilai fitness yang tertinggi yaitu 0,333. Maka dari itu pada gen ketiga ini kromosom terbaiknya yaitu terletak pada C4 dengan hasil 0,333. Bisa dilihat di tabel sininya. Itu kita ke penentuan individu terbaik akhir. Berdasarkan hasil evaluasi pada gen ketiga, kromosom dengan nilai fitness tertinggi yaitu C4, yaitu dengan kromosom 0001100, nilai fungsi objektifnya 2, nilai fitnessnya 0,333. Dan demikian C4 ditetapkan sebagai individu terbaik akhir yang merepresentasikan solusi optimal pada penelitian ini.
Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika ini bisa digunakan untuk membantu proses prediksi penyakit autoimun berdasarkan kombinasi gejala yang dialami pasien. Dan algoritma genetika ini bekerja dengan membentuk populasi awal yang direpresentasikan dalam bentuk kromosom. Kemudian melakukan evaluasi menggunakan fungsi objektif dan fungsi fitness untuk menilai kualitas setiap individu. Setelah itu proses evolusi pada penelitian ini tuh dilakukan hingga 3 generasi melalui tahapan seleksi, crossover, dan mutasi. Jadi hasil akhirnya ini menunjukkan bahwa individu terbaik diperoleh pada generasi ketiga dengan nilai fungsi objektif terendah dan nilai fitness tertinggi. Maka dari itu, individu tersebut merepresentasikan solusi terbaik pada kasus prediksi penyakit autoimun yang dibahas dalam laporan ini. Baik, sekian dari saya, Nabila Tusalwa dengan NIM 2306020025. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.